Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah SWT ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda semua. Bagi Ananda yang namanya terpanggil, silahkan angkat tangannya serta bilang hadir ya. Nisa Dwi Yulianda, hadir. Fitriani, Nabila Muna, Natasha, Prayogi, Fahmi. Oke, sepertinya kita hadir semua ya pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Indonesia ya, yang yaitu Garuda Pancasila. Oke, di sini Ibu akan memimpin Ananda semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Ananda. Oke, kita lanjut ke materi kita. Pada hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 2 tentang indahnya keberagaman budaya di negeriku, yang materinya adalah pakaian adat di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk, Ibu akan menanya kepada Ananda semua, sudah ada yang tahu belum apa itu pakaian adat? Jadi, pakaian adat itu adalah salah satu ciri khas yang menandakan suatu daerah. Misalnya, dalam daerah Sumatera Barat, pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Ada yang lain? Anda semua ada yang tahu contoh pakaian adat dari daerah yang lainnya? Ya, benar. Terus ada dari daerah kita nih, daerah Riau, yaitu pakaian adatnya apa, Nanda? Benar, Melayu. Terus kalau dari Sumatera Utara itu ada pakaian ulos. Nah, pakaian adat ini sendiri memiliki kebanggaan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Oke, kali ini Ibu akan membagi Ananda dalam bentuk kelompok. Di sini Ananda Ibu berikan tugas untuk mengisi keunikan yang ada di daerah Ananda. Untuk tidak susah mencari kelompok anggota yang lain, Ibu akan memanggil Ananda secara satu bangku ya. Jadi Ananda sebangku itu adalah satu kelompok. Nah, di situ Ananda diskusikan keunikan pakaian adat yang ada di daerah Ananda. Misalnya Yogi daerahnya itu di Jawa.
Jawa Barat apa itu pakaian adatnya. Misalnya Dwi Mitra itu pakaian adat dari Sulawesi Selatan, misalnya kayak gitu ya. Setelah itu ibu akan menanyakan kepada Ananda apa hasil diskusi Ananda tadi. Oke, ibu berikan waktu sebanyak 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ini. Oke, sudah siap Ananda? Baik, sekarang ibu panggil ya. Tolong, siapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Absen 4. Absen 4 yaitu Dwi Mitra Andelin. Oke, bawa pasangannya untuk memberikan hasil diskusinya ya. Ya, benar. Bagus sekali hasil diskusi dari Ananda Dwi Mitra dengan Fitriani. Sekarang ibu memberikan waktu kepada Ananda untuk membaca teks yang ada di dalam bukunya, yaitu tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Oke, ibu beri waktu dulu selama 2 menit aja ya, karena ini soal teksnya tidak banyak. Setelah Ananda baca, ibu mau menanyakan kepada Ananda kenapa sih pakaian adat itu berbeda-beda di dalam, padahal ini masih di Indonesia loh, kenapa beda-beda gitu? Ada yang bisa jawab? Ya, coba Nabila jawab. Benar, jadi salah satu alasannya itu karena perbedaan kondisi geografis dan letak daerahnya juga berbeda ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa setiap pakaian daerah itu berbeda. Nah, dari situ kita bisa menandakan ini termasuk daerah mana, pakaian ini termasuk daerah mana, karena kan dia juga berbeda tuh dari daerah yang lain kan. Oke, selanjutnya di sini ibu akan memberikan contoh gambar. Nah, dari sini kalian bisa mencermati gambar yang ibu tampilkan ya. Di sini ada pakaian adat Jawa Barat. Nah, pakaian adat Jawa Barat ini bisa kita sering lihat ya. Terus kalau yang menandakannya itu rata-rata ya, kalau di Pulau Jawa pasti dia menggunakan rok batik, ya kan? Terus dia pasti juga menggunakan kebaya. Terus dia juga menggunakan bunga melati. Nah, terus dia juga biasanya salah satu tandanya itu adalah konde. Nah, terus dia yang cowoknya juga memakai lakon, kan? Terus kalau di dalam pakaian adat Sumatera Barat ini ciri-cirinya ya, ini di bagian kepalanya. Kenapa begitu? Karena dia melambangkan rumah adat di Sumatera Barat, rumah gadang. Nah, itu dia menandakannya. Kemudian dia juga pakai baju bunda kandung ya. Terus biasanya ya pada zaman sekarang ini, kalau misalnya di acara pernikahan pasti kita sering temuin ya, khususnya kita kan di Sumatera ini kan, rata-rata pasti dia menggunakan sunting, bukan menggunakan yang seperti ini, tetapi itu sama saja karena juga menandakan artinya rumah gadang. Oke, setelah ibu jelaskan mengenai keunikan atau cara menentukan ini termasuk daerah mana, Anda semua bisa cermati pakaian adat yang ibu terahkan di sini. Kemudian nanti ibu bakalan menanyakan kepada Ananda. Kemudian Ananda juga akan ibu berikan tugas menuliskan keunikan pakaian adat dari daerah lain. Oke, ibu akan berikan waktu kepada Ananda untuk
menyelesaikan tugas Ananda selama 10 menit. Setelah Ananda menyelesaikan tugasnya, di sini Ibu meminta Ananda untuk membacakan hasil tugas Anda tadi. Nah, Ibu akan manggilkan Yogi, coba jelaskan atau bacakan tugas yang telah Yogi selesaikan tadi. Oke, bagus ya. Kemudian Ibu bisa menunjuk salah satu dari Ananda semua untuk memberikan kesimpulan dari keunikan pakaian adat ya. Coba siapa ya? Fabila bisa jelaskan atau simpulkan, atau bisa juga bacakan tugas yang telah Fabila buat tadi tentang keunikan ya pakaian adat tadi. Coba. Ya, bagus sekali. Itu kesimpulan yang baik. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengadakan permainan. Di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Di meja nomor 1, nomor 2 itu kelompok A, meja nomor 3 dan meja nomor 4 itu kelompok B. Nah, ada yang tahu permainannya apa? Oke, jadi permainan yang akan Ibu berikan kepada Ananda adalah tebak gambar. Di sini Ibu bisa di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar tetapi tidak seutuhnya ya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan salah satu clue untuk Ananda bisa pahami atau bisa jawab itu termasuk ke dalam pakaian apa ya. Ini mengenai pakaian adat ya anak-anak. Oke, kita mulai aja. Ini siapa yang bisa menjawab atau siapa yang menebak duluan bisa angkat tangannya ya. Oke, Ibu akan memulainya dari pakaian ini. Oke, ini adalah salah satu pakaian adat yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Ada yang tahu? Ya, coba kelompok A. Ini pakaian apa? Ya, benar. Ayo dong kelompok B. Semangat untuk menjawabnya. Oke, Ibu akan memberikan lagi ya. Ini adalah pakaian adat dari Pulau Jawa. Ini adalah kota yang lumayan besar dengan adanya kekayaan teh. Ada yang tahu? Ini ada lagunya loh. Yap, benar. Jawa Barat. Kelompok mana tadi? Kelompok B. Jadi kelompok B yang benar. Oke, mungkin Ibu kira itu saja permainan kita kali ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga pakaian adat daerah kita atau pakaian adat di Indonesia deh. Nah, jadi caranya bisa dengan cara yang pertama bisa mengabadikan foto-foto pakaian adat kita, bisa menggunakan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan syarat tidak dimodifikasi ya. Kemudian bisa mengapresiasikannya, bisa memperkenalkannya ke negara lain. Kalau misalnya pakaian adat aku bagus loh ini. Terus bisa juga dengan cara kita membuat cerita
cerita, terus cerita itu kita masukkan ke dalam sebuah media sosial mengenai pakaian adat di Indonesia. Nah, itu termasuk salah satu cara kita agar supaya terjaganya pakaian adat yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu juga akan memberikan kelompok lagi, tetap dengan teman sebangkunya, yaitu Ananda semua membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, dari situ Ananda bisa menganalisis teks tersebut, terus menelaah, terus menyimpulkan, karena nanti Ibu akan memanggil Ananda satu-satu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, di sini Ibu akan menilai hasil diskusi kalian, apakah kalian itu bagus dalam berdiskusi atau kompak dalam diskusi. Oke, Ibu beri waktu sebanyak 7 menit aja. 7 menit. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, Ibu akan panggil kalian. Yang pertama itu Kiki dengan Randy. Ya, maju Kiki, Randy. Coba bacakan hasil diskusi kalian. Oke, bagus. Pengucapannya juga bagus. Bahasanya juga bagus. Artikulasinya juga bagus. Intonasinya juga bagus. Oke, terima kasih Kiki dengan Randy. Oke. Selanjutnya itu Sally Yuliza dengan Raisya. Coba baca. Oke, hasil diskusi kalian bagus, tapi hanya dalam pengungkapan kata kurang jelas, pengungkapan kalimatnya juga kurang jelas. Terima kasih ya kepada Sally dan Reza. Dengan diskusi tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi pakaian adat itu adalah salah satu pakaian yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, karena dia juga memiliki kelebihan dan keunikan di setiap masing-masing pakaian adatnya. Pakaian adat ini adalah salah satu penentu, salah satu pengenal suatu daerah. Kemudian pakaian adat ini bisa juga digunakan dalam kegiatan upacara adat, hari pernikahan, kemudian dalam perkenalan pakaian adat. Kemudian cara kita melestarikan pakaian adat ini bisa dengan cara mengapresiasikannya, terus memakai pakaian adat dalam kegiatan sehari-hari, tetapi tidak dengan cara modifikasi atau menjelekkannya. Kemudian bisa menceritakan pakaian adat kita ke daerah lain atau negara lain kalau misalnya pakaian kita itu bagus gitu kan. Oke, kemudian ada yang ingin bertanya kepada Ibu, kalau misalnya ada yang belum paham atau yang belum mengerti, bisa tanyakan ke Ibu, bisa mengacungkan tangannya. Ada? Tidak ada, sepertinya sudah paham. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Tugasnya itu bisa Ananda kumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.